Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas C. Dengan anggota saya sendiri Azhara Tiara Kania dengan NIM akhir 1024, Sinta Nuria dengan NIM akhir 1027 dan Mega Sampona Purti dengan NIM akhir 11. Kami di sini menggunakan dua rangkaian. Untuk rangkaian instrumen sendiri kami berfokus pada metode kalibrasi dan Envita pada perhitungan daya. Yang membedakan dari kedua rangkaian kami adalah pada aktuatornya saja. Untuk instrumen kami menggunakan aktuator buzzer dan pada Envita kami menggunakan pompa 5 volt untuk aktuatornya. Dan yang menjadi perbedaan pada kedua rangkaian kami adalah pada power supply-nya. Untuk instrumen kami menggunakan power supply dari kabel USB yang tersambung oleh laptop. Dan untuk Envita kami menggunakan power supply. Jadi metode kalibrasi yang kami gunakan adalah diadakannya kalibrasi karena untuk memastikan alat ukur kami memiliki hasil yang standar dengan alat ukur yang sebenarnya. Dari banyaknya metode kalibrasi, kami lebih memilih menggunakan metode kalibrasi regresi linier karena sederhana dan efektif untuk hubungan yang mendekati garis lurus. Untuk hasil kalibrasi dari regresi linier adalah persamaan linier, yaitu Y sama dengan AX plus B, yang menjadi kunci kalibrasi kemudian diterapkan untuk mengoreksi hasil pengukuran alat kami agar lebih mendekati nilai sesungguhnya. Jadi kuncinya ini ditandai dengan nilai R² yang tinggi atau mendekati 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk melakukan kalibrasi. Nah, yang pertama itu tentunya kita menyediakan sensor dan juga alat ukur yang telah terkalibrasi. Untuk sensor itu sendiri, untuk mengukur RH dan juga suhu kita menggunakan DHT22 dan untuk alat ukurnya kita menggunakan termometer digital. Nah, untuk mengukur kelembapan tanah, kita menggunakan sensor soil moisture, dan untuk alat ukur itu sendiri kita menggunakan pH meter. Dan yang terakhir kita menggunakan sensor LDR atau sensor fotoresistor, yang dimana alat ukurnya itu kita kalibrasi menggunakan dosimeter. Nah, setelah itu kita mengambil data dari tiap sensor dan dari tiap alat ukur tersebut, yang nantinya data tersebut kita masukkan ke dalam Excel. Selanjutnya, kita mengambil data sebanyak-banyaknya, yang selanjutnya itu kita olah data tersebut menggunakan metode regresi, yang nantinya metode regresi itu akan menghasilkan nilai R² dan juga menghasilkan persamaan Y. Nah, nilai R² dan fungsi nilai Y itu kita gunakan selanjutnya untuk melakukan proses kalibrasi data, yang dimana untuk persamaan nilai Y itu kita selanjutnya akan masukkan ke pengkodingannya, dan untuk nilai R²-nya sendiri itu kita gunakan untuk menentukan apakah data tersebut itu telah akurat atau belum. Jika belum, maka kita mengambil data. Nah, dari kedua data yang telah kita dapatkan ini, selanjutnya kita olah menggunakan metode regresi, yang dimana kita mendapatkan nilai R²-nya ini sebesar 0,8533. Nah, nilai R² ini cukup tinggi dan sangat baik jika dilakukan pengolahan data regresi selanjutnya. Untuk metodenya kita sama menggunakan metode regresi, di mana untuk nilai R²-nya sendiri kita mendapatkan 0,812 dan nilai ini cukup tinggi dan dapat disimpulkan bahwa data yang kita dapatkan ini cukup akurat untuk melakukan pengkalibrasian pada sensor tersebut. Untuk metodenya kita sama menggunakan metode regresi, di mana untuk nilai R²-nya sendiri kita mendapatkan 0,812 dan nilai ini cukup tinggi dan dapat disimpulkan bahwa data yang kita dapatkan ini cukup akurat untuk melakukan pengkalibrasian pada sensor tersebut. Untuk metodenya kita sama menggunakan metode regresi, di mana untuk nilai R²-nya sendiri kita mendapatkan 0,812 dan nilai ini cukup tinggi dan dapat disimpulkan bahwa data yang kita dapatkan ini cukup akurat untuk melakukan pengkalibrasian pada sensor tersebut. Untuk metodenya kita sama menggunakan metode regresi, di mana untuk nilai R²-nya sendiri kita mendapatkan 0,812 dan nilai ini cukup tinggi dan dapat disimpulkan bahwa data yang kita dapatkan ini cukup akurat untuk melakukan pengkalibrasian pada sensor tersebut. Untuk metodenya kita sama menggunakan metode regresi, di mana untuk nilai R²-nya sendiri kita mendapatkan 0,812 dan nilai ini cukup tinggi dan dapat disimpulkan bahwa data yang kita dapatkan ini cukup akurat untuk melakukan pengkalibrasian pada sensor tersebut. Untuk metodenya kita sama menggunakan metode regresi, di mana untuk nilai measure itu sendiri kami mengubah dari nilai DC ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita olah data tersebut dengan hasil data dari si alat pH meternya. Nah, untuk soil measure ini
kita menggunakan tanah yang sangat kering, di mana 0% untuk kelembapannya. Namun setiap kita mengambil data, kita menambahkan air sebanyak 10 ml. Kita ambil data tersebut sampai si tanah itu mencapai kelembapannya itu 100%. Dan untuk datanya sendiri kita mendapatkan sebanyak 13 data. Dan untuk nilai R-square-nya kita mendapatkan nilai yang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa nilai ini juga cukup akurat, yaitu sebesar 0,887. Yang selanjutnya yaitu proses kalibrasi sensor LDR menggunakan alat acuan yaitu luxmeter. Nah, tujuannya sendiri untuk mendapatkan suatu model matematis yang akurat sehingga data mentah pada dan dari LDR itu dikonversi menjadi satuan pencahayaan yang standar yaitu berdasarkan luxmeter. Untuk pengambilan data pengolahannya ini bisa kita lihat pada tabel sebelah kiri. Kita peroleh dari hasil perbandingan nilai pembacaan sensor LDR terhadap nilai yang terbaca pada luxmeter. Nah, percobaan kita kali ini kita melakukan percobaan pada berbagai jenis kondisi intensitas cahaya. Bisa kita lihat pada grafik di samping pada sumbu X ini menunjukkan nilai referensi yang sebenarnya pada alat luxmeternya itu. Nah, untuk si sumbu Y itu menunjukkan nilai keluaran pada sensor. Bisa kita lihat bahwa hubungan antara luxmeter dan si LDR ini tidak membentuk garis lurus yang sempurna, melainkan sedikit melengkung. Kenapa? Karena menggunakan regresi polinomial order 2. Karena metode ini memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dibandingkan linear sederhana dengan metode yang lain. Nah, setelah kita mendapatkan hasil regresi dari grafik tersebut, kita kan mendapatkan persamaan dan nilai R-square. Jika nilai R-square-nya itu lebih dari 0,5, maka persamaan tersebut bisa kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam codingan. Namun apabila di bawah 0,5, nilai tersebut tidak bisa kita gunakan. Nah, untuk beberapa sensor tadi, untuk nilai regresinya itu dan berupa persamaan itu kita masukkan ke dalam codingan. Untuk nilai X-nya itu adalah nilai pada alat yang kita buat acuan, alat aslinya, dan untuk nilai Y-nya adalah nilai sensornya. Lalu kita masukkan ke codingan semuanya. Yang selanjutnya yaitu perhitungan daya pada setiap sensor yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan sensor INA 219 sebagai sensor ukur arus dan tegangan. Yang pertama yaitu sensor DHT22 ini untuk pengambilan data setiap 2 detik sekali dengan rata-rata 1 jamnya. Kita temukan arus sebesar 0,002 dan tegangan sekitar 3,35. Nah, dari hasil tersebut kita temukan daya sebesar 6,63 dan energi sekitar 6,633. Dan selanjutnya yaitu sensor soil moisture dengan waktu yang sama yaitu pengambilan data setiap 2 detik sekali dengan rata-rata pada 1 jam, yaitu arus yang kita temukan sekitar 0,0011 dan tegangan sekitar 3,35. Dari hasil tersebut, daya yang kita temukan yaitu 3,35 dan energi yang ditemukan yaitu sekitar 1,206. Yang selanjutnya yaitu sensor LDR dengan waktu yang sama yaitu pengambilan data setiap 2 detik sekali dengan rata-rata 1 jam, yaitu arus yang kita temukan sekitar 0,0001 dan tegangan sekitar 3,32. Dari hasil tersebut kita temukan daya sebesar 0,5976 dan energi sebesar 0,5967. Oke. Dari daya tersebut kita peroleh dari perkalian. Seperti contohnya codingan untuk sensor LDR, kalibrasi sensor LDR bisa kita lihat pada baris ke 110. Rumus Y kita dapatkan dari persamaan hasil regresi polinomial order 2 pada sensor LDR dan luxmeter. Nah, kita temukan Y sama dengan 0,0003 X pangkat 2 min 0,8035 X plus 1872,5. Nah, persamaan tersebut yang akan kita masukkan ke dalam codingan.